Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan BOS ya, bantuan operasional sekolah. Nah, jadi di video kali ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit pembaruan ya pada pelaporan BOS tahun 2022. Nah, jadi kemarin itu ada integrasi antara BOS dengan apa namanya laporan keuangan dengan nah jadi ada apa namanya pengintegrasian ya terkait dengan sistem informasi pengelolaan dana bantuan sekolah. Nah, jadi kita akan bahas sedikit terkait hal ini, jadi biar teman-teman itu apa namanya mengetahui hal yang baru dari BOS ini ya. Nah, jadi yang pertama ya, jadi saya bacakan singkatnya saja agar teman-teman mengerti ya. Saya ambilnya dari ini, sudah dikeluarkan baik dari di Aircast itu sendiri, di webnya Aircast, kemudian di apa namanya di Instagramnya Aircast juga. Kemudian di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan terkait surat yang ini ya teman-teman. Nah, nanti bisa dilihat di deskripsi video. Jadi sebelum kita masuk ke dalam video tutorial untuk melapor BOS tahap ketiga ya. Jadi ini mungkin pelaporan BOS tahap ketiga yang terakhir sebelum kita masuk ke yang namanya aplikasi Aircast ya. Jadi aplikasi Aircast ini sudah diuji coba di beberapa provinsi dan akhirnya itu berhasil, dan pada akhirnya di tahun 2022 ini sah untuk digunakan sebagai aplikasi pelaporan BOS bantuan operasional sekolah ya. Jadi langsung saja kita bahas. Itu yang pertama ya, pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan merupakan satu kesatuan dengan sistem keuangan daerah. Nah, jadi untuk pelaporan BOS itu sistem pengelolaan sekolah dengan pengelolaan keuangan daerah itu menjadi satu kesatuan. Dan kemudian yang kedua, Pemda mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan penganggaran penata usahaan dan pelaporan penggunaan BOS tahun 2021 melalui aplikasi Aircast ya. Jadi ini maksudnya tahun 2022 ya. Nah, jadi terkait dengan BOS ya, ini pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap sistem BOS ini. Nah, kemudian ya yang ketiga ya, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah ataupun Aircast untuk satuan pendidikan. Nah, untuk masalah Aircast ini, aplikasi Aircast mungkin di beberapa provinsi sudah digunakan, itu akan menjadi satu aplikasi yang menjadi acuan pelaporan dana BOS tahun 2022 dan selanjutnya ya. Jadi tidak ada lagi pelaporan BOS itu melalui online, semuanya melalui yang namanya aplikasi Aircast ya. Jadi sistemnya semuanya pelaporan di sana. Nah, kemudian manajemen aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk organisasi perangkat OPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Nah, jadi terkait Markas ini digunakan oleh apa namanya Dinas Pendidikan ya. Semuanya masalah keuangan itu diatur situ, mulai dari rekening satuan pendidikan juga pengaturannya di situ ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kepala daerah melalui OPD ya, operator dinas, menangani urusan pendidikan, melakukan pendampingan. Nah, jadi itulah yang berisi daripada butir-butir yang ada pada surat pengintegrasian antara Menteri Dalam Negeri dan Kemdikbud ya. Jadi di sini sudah ditandatangan. Nah, ini intinya pengelolaan dana BOS itu dilakukan melalui Aircast dan Markas ya. Kalau Aircast itu dipakai oleh satuan pendidikan dan Markas itu dipakai oleh dinas pendidikan. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, jadi ini sudah di, pokoknya nanti teman-teman baca aja sendiri ya. Nah, kemudian terkait dengan pelaporan BOS. Nah, jadi
Di sini teman-teman silakan lihat waktu pelaporan bos di bagian ini ya, di bagian ini. Nah, jadi di bagian ini dilihat itu tahapannya kapan ya di bagian ini. Nah, ini hampir-hampir habis juga waktunya ya. Jadi antara 1 dan 2 ini sudah habis. Nah, jadi teman-teman silahkan update pelaporannya, silahkan melapor itu melalui aplikasi Arkas. Jadi tidak lagi melalui login online di webnya bos ya. Jadi semuanya harus melalui aplikasi Arkas. Nah, jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke video cara pelaporan bos tahun 2021 tahap ketiga. Yuk. Oke, langsung saja kita ke bagian ini. Kita buka pertama web bosnya. Kemudian di web bos ini sudah kita jelaskan tadi terkait dengan waktu pelaporan tahun 2021. Jadi bagi yang belum silahkan melapor dan diperiksa di bagian sini ya guys. Nah, jadi jika sudah nanti dia akan terlapor di bagian ini. Oke, kita login saja dengan menggunakan akun aplikasi Dapodik. Kita pilih sekolah, login SSO Dapodik, kemudian masukkan akun aplikasi Dapodik dan login. Dan kemudian kita akan ke bagian portalnya. Di sini kita klik di bagian laporan sekolah. Nah, jadi kita akan menunggu sebentar loading webnya dan kita di sini sudah melapor tahap 1 dan 2, kemudian kita tambah di bagian ini dan di sini kita sesuaikan dengan jumlah yang sudah kita terima dari tahap 3. Ya, jadi jangan lupa juga untuk dikonfirmasi bosnya dan kita lihat di sini ya untuk pelaporan bosnya itu di sini sudah sesuai jumlahnya dan saatnya kita melakukan yang namanya pelaporan. Jadi di sini teman-teman copy paste aja ya dari format K7A-nya dari bos ya yang teman-teman dapat dari bendahara, kemudian copy paste aja di bagian ini, kemudian paste aja blok seperti ini, kemudian paste, cocokkan aja sesuai dengan urutan yang sudah yang sudah tersetting ataupun yang sudah diatur oleh bendahara satuan pendidikan dan kemudian tinggal dipaste aja ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tidak ribet ya teman-teman, jadi bisa kita langsung copy paste seperti ini, blok aja kemudian copy paste, sesuaikan dengan kolom yang sudah dicantumkan sebelumnya. Nah, jadi cukup gampang dan tidak pakai ribet ya teman-teman, tinggal disesuaikan dengan format bosnya yang sudah yang sudah diberikan oleh bendaharanya. Nah, jadi cukup simple ya teman-teman, dan di sini teman-teman perhatikan juga jumlah yang teman-teman terima harus sesuai dengan jumlah pelaporan bosnya ya, jadi biar nihil. Nah, jadi di sini teman-teman bisa checklist ya di bagian simpan sisa dana minus kalau memang ada dananya yang tersisa ya. Jadi kalau memang tidak ada, diklik aja simpan dan selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada laporan 1, 2 dan 3 ya. Jadi kita sudah lengkapi semuanya sampai ini sudah hijau juga, dan kita akan lakukan yang namanya print out. Nah, jadi kita simpan file ini sebagai bentuk bahwa kita sudah melapor tahap 1, 2 dan 3. Jadi disimpan ya teman sebagai alat bukti aja ya. Jadi untuk tahun 2022 ini tidak bisa lagi di sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.